Selamat pagi yang kami hormati Bapak Kepala Departemen Teknik Elektro, Bapak Dr. Engineer Arif Udiarto, CMT, dan para guru besar yang hadir pada saat hari ini. Pagi ini kita akan melaksanakan kembali kegiatan forum Friday Morning Forum. Selamat datang juga kepada Bapak dan Ibu, para pejuang dokter teknik elektro, serta mahasiswa S2 dan S1. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator dalam acara kali ini, akan mendampingi pembicara Bapak Arsyad Ramadan Darlis dengan materi Deep Learning Based Classification of Humans and Animals Using Millimeter Wave Radar. Sebagai informasi, beliau bergabung di Data Engineering and Intelligence System Research Group, DIS-RG, yang diketuai oleh Profesor Dr. Andes Benyamin Kusumoputro, Magister Engineering. Sambil menunggu pejuang dokter yang lainnya, Bapak dan Ibu, kita tunggu mungkin sekitar 1 sampai sekitar 3 menitan lagi. Setelah itu kita akan masuk ke acara. Nanti di acara akan langsung dimulai dengan sambutan dari Ketua Riset Group dari Data Engineering dan Intelligence System Research Group. Nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Benyamin Kusumoputro, Magister Engineering. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya dari pejuang dokter, mungkin saya kasih semangat dulu buat kita semua, teman-teman dokter ya. Mungkin ada yang masih baru gabung, kemudian masih mencari novelty, ada yang masih gundah, sedang menunggu jawaban gitu ya. Kemudian ada juga yang sedang berjuang untuk mempersiapkan UHR ya, masuk saya juga. Nah ini ada sedikit pantun lah buat kita semua ya. Ini saya siapkan tadi malam buat penyemangat kita. Jangan menangis dikala susah, susah sedikit hadapi saja. Jadi penulis cukuplah mudah, asal kreatif dan tak henti baca. Ya. Nah itu salah satu kuncinya kalau dari para profesor, jangan berhenti membaca ketika kita dalam menulis. Ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi sambutan kepada Prof. Ben, silakan. Nah, kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pagi yang indah. Jadi saya ingat SD saya selalu nyanyi lagunya Gus Bersaudara ya, pagi yang indah sekali dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu sangat menghibur karena setiap hari kita menghadapi stres. Sebenarnya saya disuruh ngomong di depan juga stres. Jadi riset saya itu berkaitan dengan pengembangan intelligent systems. Jadi sistem-sistem intelligence itu artinya kira-kira ujungnya adalah autonomous ya. Jadi karena dia autonomous maka dia perlu menggunakan artificial intelligence ya. Jadi artificial intelligence itu berubah-berubah ya namanya. Jadi dulu artificial intelligence tapi karena programnya itu spesifik sehingga nggak bisa dipakai ya, terus kemudian karena itu keluarlah namanya computational intelligence ya. Karena yang intelligence itu adalah komputasi ya, jadi bukan artificial ya, tapi terus kemudian balik lagi kalau cabangnya udah banyak akhirnya balik lagi artificial, kemudian keluar data science, keluar data engineering. Nah memang pada prinsipnya sebenarnya ya artificial intelligence itu ya artificial neural networks ya dan keluarganya. Ya, tetapi karena masing-masing sudah punya kotak-kotak, maka mereka ingin kotaknya itu tetap eksis ya, sehingga namanya jadi banyak. Nah
oke, oleh karena itu maka namanya balik lagi ke artificial intelligence. Oke, saya mungkin nggak perlu memperkenalkan diri saya, tapi ini gimana kalau next slide ya? Ini ya. Oke, jadi ini panjangan nanti. Oke, ya jadi ya apa itu riset saya? Jadi saya malah nggak bisa lihat. Jadi kita grup risetnya namanya adalah Data Engineering and Intelligence System. Ini ada juga laser light ya. Paling atas di apa ini? Di apa ini? Ini ya. Oke, ini ya. Jadi ini bagian dari data engineering ya. Dan ini adalah bagian dari intelligence system ya. Jadi intinya adalah intelligence system yang data-datanya di-engineer ya sehingga masukan untuk intelligence system. Jadi kita gambarkan intelligence system karena saya bergeraknya adalah di UAV dan keluarganya, maka kita intelligence system kita terbatas di sini. Jadi tujuannya adalah autonomous system. Ya. Nah, jadi AI based autonomous system, kemudian gabungan dari data engineering dan intelligence system. Jadi data engineering itu agak berbeda dengan data science menurut saya. Jadi karena definisinya bisa ini adalah data yang di-engineer ya, di-engineer sehingga dia bisa langsung merubah data yang berikutnya. Jadi real time ya. Jadi kalau data science itu kebanyakan diolah terus keputusannya nunggu manusia untuk menentukan keputusan terus kemudian baru datanya berubah. Tapi kalau data engineering itu datanya aktif melakukan perubahan itu sendiri ya. Jadi karena itu maka saya ya nggak tahu definisi yang lain menamakan sebagai data engineering. Tapi kira-kira definisi umum seperti itu. Nah, apa yang didapatkan dari data engineering? Satu adalah autonomous action recognition. Jadi dia bisa secara otonom, otomatis ya merekognisi action ya. Jadi di sini ada phoning, ada riding bike, tapi sebenarnya kalau saya bukan phoning yang penting, tapi cantiknya yang penting. Ini wanita cantik, tapi ini juga cowok cantik, cowok cakep. Jadi jadi ada running dan seterusnya. Jadi apabila action itu sudah terdeteksi, maka kita bisa membuat dia sebagai target ya bagi intelligence system kita untuk mengejar, menangkap, foto dan seterusnya. Ya, juga ini human detection and tracking. Ya, jadi ini ada tracking, ada human, kita tracking, ini single human ya, tapi persoalannya meningkat menjadi multi. Jadi multi people, multi humans ya. Jadi itu akan lebih berat, ini RGB. Nah, nanti kita akan tunjukkan bahwa kita punya riset yang lebih baik ya. Jadi jadi ini ya, jadi autonomous detection and tracking system. Ini yang menjadi tujuan kita sebenarnya ya. Jadi riset kita mengarah kepada autonomous detection tracking ya dengan autonomous drone. Jadi katakan jadi kita punya drone ya, jadi ada kamera, ada ya pasti ada sistem kendali. Nah, kemudian kita akan processing datanya ya dengan tadi itu ya, data engineering. Jadi ada autonomous target detection tadi itu, action recognition, human detection, human tracking dan seterusnya, sehingga dia akan mengenerate sinyal kendali ya. Nah, dari sinyal kendali itu maka dia akan mengejar ya. Jadi autonomous trajectory tracking, kemudian lacak dan kejar ya. Jadi kalau misalkan ini ada pasukan Belanda gitu ya, jadi waktu jam 45 jadi kita bisa tracking ya tanpa harus menggunakan. Jadi ini tujuan kita ya. Jadi mungkin seperti di video-video gitu ya, jadi ada burung kecil yang terbang tapi dia bisa punya satu peluru dan dia bisa ada. Ini mungkin ya belum sampai ke situ, tapi tujuan kita. Nah, sekarang karena kita sudah mengembangkan ini sistem yang ini ya, jadi sistem yang ini walaupun masih software in the loop ya, jadi kita sekarang masuk ke tahap hardware in the loop-nya. Agak susah karena komputer mini yang bisa mengerjakan neural networks memang belum banyak, apalagi di Indonesia.
Jadi mungkin kita akan susah untuk mengimport ya. Jadi dari itu juga GPS-nya juga time samplingnya masih terlalu panjang ya, sehingga masalah hardware in the loop memang lebih susah. Tapi kita mengembangkan ke arah situ. Jadi gimana hubungannya? Jadi hari ini ya kita akan mendengarkan tentang autonomous human detection-nya, kita percaya bahwa kita. Jadi tujuan saya memang bukan jurnal gitu, tapi lebih ke arah bagaimana, karena hal-hal seperti ini mungkin masih. Nah kalau untuk yang RGB lebih mudah ya, jadi kita bisa jadi. Nah kalau kita lihat ini sebenarnya ini sorry. Ini gimana? Ada ya. Nah ini sebenarnya teori Darwin ya. Jadi ini menggambarkan bagaimana teori Darwin. Jadi mungkin kalau. Oke, jadi dari saya sekian saja. Jadi selamat menikmati Friday Morning Forum. Mungkin Pak Arsyad akan membicarakan tentang bagaimana mendeteksi human dan animal ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja, Mas. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu kepada Prof. Ben? Jika tidak ada, terima kasih. Oh, ada. Ya, silakan, Pak. Pak? Oh, ya. Enggak, saya ngomongnya terbatas ya, kemampuan saya terbatas. Tapi saya tidak mengerti. Assalamualaikum, Prof. Ben. Sangat menarik, saya datang terlambat tadi, begitu dengar di luar ada yang cantik dan lain sebagainya, langsung saya masuk. Jadi begini Prof. Ben, kalau tadi Prof. Rin, Prof. Hasfia sudah menanyakan tentang perang, saya nggak ingin bertanya tentang perang, tapi penggunaan teknologi yang terkait dengan photonics tadi. Ini kan berbasis tadi deteksi atau kameranya kamera lebih ke thermal ya. Thermal itu mesti long wavelength, akibatnya detail dari objeknya yang ditangkap pasti tidak ini. Betul. Apakah tidak dikembangkan teknologi pakai infrared dengan sumber dari kita, tapi tidak usah harus berdekatan dengan senjata kita, sehingga kamera kita akan lebih detail, hingga proses komputasi untuk mendeteksi detail wajah dan lain sebagainya itu mungkin lebih cepat begitu, Prof. Oke, ya sebenarnya kita juga melakukan itu ya sebelumnya. Jadi mestinya tingkatannya memang dari RGB, inframerah, terus ke mana, baru ke thermal gitu. Tapi kita udah pernah melakukan, tapi memang rasanya kita mau yang sulit dulu. Jadi ternyata yang sulit kita mampu. Ya, sorry, ini bukan sombong, tapi kita menunjukkan bahwa kita menunjukkan hasil yang cukup bagus, sehingga kita akan tracking ke belakang. Jadi memang sebenarnya kalau yang terakhir tadi itu masih banyak kendala, ya, tapi kita akan coba terus. Tapi hasilnya tadi udah cukup. Jadi hasilnya mungkin baru 3-4 hari yang lalu mungkin ada mahasiswanya yang ngerjain. Jadi mungkin kemarin waktu kuliah di mana, di S3 baru ya. Jadi kan saya mengatakan bahwa sistematika dari mencari originalitas itu adalah dengan meniru. Jadi banyak mahasiswa yang kaget kesannya. Meniru, kenapa? Menirukan plagiat dan seterusnya. Saya bilang bahwa meniru itu bagian dari belajar. Ya mungkin belajar. Jadi plagiat itu kalau kita mengklaim. Ya, nah kalau kalian lihat semua riset saya itu sebenarnya meniru juga. Ya. Ada bagian-bagian yang ditiru, ada yang bagian yang dikembangkan dan seterusnya. Jadi nggak mungkin orang itu langsung nggak mungkin. Einstein juga tidak, dia belajar dari Rutherford, dari bahkan juga dari Maxwell dan seterusnya. Ya, jadi kalian mengerti itu beda itu. Yang tidak boleh ada mengklaim, ya mengklaim hasil orang sebagai hasil kita. Nah itu yang kejahatan besar ya, di dalam ilmu. Dan itu
berat sekali. Jadi tapi kalau kita meniru itu bagian dari proses. Kita meniru, kita tidak perlu cerita kalau kita meniru. Jadi ketika saya di S3 di Jepang, saya disuruh ikut senior saya, ya, mengerjakan apa yang dia lakukan. Itu meniru. Ya, tetapi ketika dia lulus, saya belok atau saya meneruskan. Ya, karena proses itu nggak mungkin. Saya tiba-tiba bisa dapat tugas yang besar gitu tanpa saya meniru yang menuju ke sana. Ya, jadi moga-moga kalian tidak salah mengerti. Karena ini esensinya adalah berbeda antara meniru dan plagiarisme. Ya. Oke, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Ben atas penjelasan terkait penelitian yang dilakukan oleh DIS Research Group. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Arsyad Ramadan Darlis. Sebagai informasi, beliau adalah dosen dari Institut Teknologi Nasional Bandung atau ITENAS. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin membuka masker. Baik, yang saya hormati pimpinan Departemen Teknik Elektro, Pak Arif dan Pak Halim. Yang saya hormati promotor saya, Profesor Benjamin Kusumoputro, dan co-promotor saya, Dr. Aris Subiantoro. Yang saya hormati guru-guru saya yang ada di ruangan sini, dan Pak Catur dan tim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan terakhir adalah para pejuang S3 dan S2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu riset dari riset grup kami yang tadi telah diawali oleh presentasi dari profesor kami mengenai deep learning based classification of humans and animals using milliwave radar. Perkenalkan, nama saya Arsyad Ramadan Darlis. Kebetulan ini publikasi saya selama S3 di sini. Saya sekarang semester 5 di program doktoral. Kita masuk ke dalam penelitiannya. Yang akan saya jelaskan adalah pertama introduction, methods, result, and conclusion. Di introduction, yang menjadi latar belakang dari penelitian kami adalah ketika kondisi pasca bencana, di mana reruntuhan itu menutupi manusia dan objek bukan manusia yang berada di bawahnya. Pada saat monitoring system, hewan itu dapat menyebabkan kesalahan penerkaan atau false alarm dalam melakukan penyelamatan manusia di balik reruntuhan. Maksudnya false alarm di sini adalah manusia itu bisa diterka sebagai objek bukan manusia ataupun sebaliknya. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem yang secara nirkabel, yang pasti, yang dapat mengklasifikasikan manusia dan objek bukan manusia, khususnya hewan di sini. Karena hewan itu berada di lingkungan luar dan kemungkinan besar akan berada di bawah runtuhan ketika pasca bencana. Terdapat beberapa penelitian yang mengklasifikasikan manusia dan hewan berdasarkan gerakannya dan sistem pernafasannya secara nirkabel. Namun, tingkat akurasinya masih cukup rendah untuk referensi yang kedua, yaitu sekitar 75%, dan metode belum dapat mengklasifikasikan manusia dengan hewan. Hal tersebut, hipotesis kami adalah sinyal detak jantung hewan juga terdeteksi, karena beberapa sinyal detak jantung hewan tersebut itu memiliki pola detak jantung yang serupa dengan manusia di referensi yang kelima. Dan kita melihat bahwa sinyal detak jantung tersebut merupakan parameter yang sangat penting sekali untuk dapat dideteksi untuk melihat kehidupan dari manusia di bawah reruntuhan. Terdapat beberapa penelitian atau referensi yang lain. Dari yang pertama adalah dari Wang dengan menggunakan sensor ultra wideband radar. Metodenya seperti ini. Beliau mengklasifikasikan manusia dengan hewan. Akan tapi kelemahannya adalah tidak menunjukkan tingkat akurasi di sini. Dan kemudian RHR tidak terbeda jauh secara signifikan sehingga menunjukkan tidak konsistenan. Kemudian tidak dapat dibedakan pengaruh detak jantung dan pernafasan terhadap hasil. Yang kedua adalah dari Lizhou, sensor masih menggunakan ultra wideband radar, metodenya menggunakan parameter wavelet entropy relation coefficient and energy. Kelemahannya sama seperti referensi yang pertama, tidak menunjukkan tingkat akurasi. Kemudian terdapat perbedaan parameter manusia dan hewan, akan tapi tidak diusulkan untuk berkelanjutan secara real. Yang selanjutnya adalah dari Van Eden,
sensornya menggunakan UAB radar. Metode yang digunakan adalah kombinasi dari hidden Markov and Gaussian mixture model berdasarkan koefisien Bell spektrum. Kelemahannya adalah di sini pada referensi ini menunjukkan tingkat akurasi, akan tapi belum cukup tinggi, yaitu hanya sekitar 75%. Kemudian hasilnya bergantung pada pola gerakan dari target yang berubah-ubah. Referensi selanjutnya dari MA masih menggunakan sensor UAB radar, tapi beliau menggunakan 2D image. Metodenya adalah multiscale residual attention learning yang dibandingkan dengan SVM dan CNN. Kelemahannya di sini, walaupun akurasinya masih sangat tinggi, yaitu sekitar 90% dibandingkan dengan SVM dan CNN, sekitar 80%, tapi pada penelitian ini hasil klasifikasi dari kucing yang banyak di lingkungan luar itu hanya sekitar 60%, nah ini kan jadi masalah. Yang terakhir dari IR, itu sensornya menggunakan milliwave radar, metodenya menggunakan metode statistik dan ANN. Kelemahannya adalah tidak mengklasifikasikan manusia dan hewan. Di sini beliau mengklasifikasikan penyakit jantung dengan yang tidak memiliki penyakit jantung. Tingkat akurasinya adalah hanya sekitar 75% untuk 2 kelas. Dari beberapa riset tersebut dapat dirangkum bahwa beberapa 3 buah referensi ini menggunakan sensor yang berbeda, yaitu UAB radar dan milliwave radar dengan akurasi seperti ini. Dan kalau misalnya saya kumpulkan dari banyak referensi, metode yang digunakan sebagian besar menggunakan metode berbasis neural network untuk dapat mengklasifikasikan manusia dengan hewan, di samping statistik method. Kemudian sensor yang digunakan untuk dapat mendeteksi itu adalah ada ultrasonik, UAB radar, dan milliwave radar. Akan tapi di sini sebagian besar menggunakan UAB radar, hanya satu menggunakan milliwave radar dan ultrasonic radar. Dari sini dapat dirumuskan terdapat masalah, yaitu dibutuhkan sebuah sensor yang optimal dan tembus material secara nirkabel. Mengingat bahwa referensi-referensi tadi dengan menggunakan sensor yang ada yang digunakan itu belum memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Kemudian dibutuhkan metode klasifikasi sinyal detak jantung manusia dan hewan yang optimal juga. Nah, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mengklasifikasikan sinyal detak jantung manusia dan hewan di belai keruntuhan untuk penyelamat korban pasca bencana di mana indera visual itu tidak berfungsi. Penelitian ini terintegrasi dengan penelitian dari riset grup ini, autonomous vehicle. Kemudian kita masuk ke dalam metode. Sebelum kita masuk ke dalam sistem klasifikasinya, kita masuk ke dalam latar belakang dari metode tersebut. Bahwa kita mengingat bahwa dari beberapa referensi sebelumnya kebanyakan menggunakan UAB radar, ultrawideband radar, akan tapi belum menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi. Oleh karena itu butuh sensor dengan resolusi yang lebih tinggi. Artinya dengan resolusi lebih tinggi itu dapat meningkatkan dimensinya. Secara teori semakin referensinya semakin tinggi, semakin tinggi, range resolusinya adalah akan semakin kecil juga. Range resolusi akan menunjukkan tingkat sistem itu bagaimana untuk membedakan objek yang berbeda. Semakin kecil semakin baik. Kemudian UAB radar itu menggunakan frekuensi 24 GHz. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan frekuensinya, meningkatkan resolusinya, tadi dengan meningkatkan frekuensi kita menggunakan milliwave radar yang berada dalam frekuensi 27 GHz. Milliwave radar ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan beberapa sensor yang lain, yaitu deteksinya itu tinggi, kemudian narrow and wide untuk detection angle-nya, kemudian berikut informasi yang bisa didapatkannya, dan terutama bisa digunakan pada saat malam dan cuaca yang buruk, sehingga menyebabkan radar ini itu robust and stable. Nah, selain itu, berdasarkan beberapa referensi, kebanyakan metode berbasis neural network dapat mengklasifikasikan target berbagai kelas yang berbeda dan menunjukkan tingkat akurasi dari sistem. Baik, ini metode yang kami usulkan di penelitian ini, di mana target yang berupa human dan untuk hewannya kita memilih cat dengan peacock, merak, itu dideteksi menggunakan milliwave radar sehingga dapat datanya. Kemudian data tersebut akan dilakukan proses pre-processing, ekstraksi ciri, dan sistem klasifikasi, sehingga keluarannya adalah tingkat akurasi. Tingkat akurasi ini akan menyatakan seberapa tepat sistem itu untuk bisa membedakan mana manusia dan mana hewan. Sebelum kita lanjutkan, kita coba fokus ke bagian ini.
Yang pertama adalah mengenai detak jantung. Detak jantung itu dia mengembang dan mengepis akan menghasilkan deviasi dari jarak dan akan berubah-ubah sesuai dengan waktu tertentu. Deviasi jarak tersebut akan membuat atau berpengaruh terhadap deviasi fasa. Di fasa inilah yang kita akan coba bedakan untuk dapat diklasifikasikan. Berikut kalau misalkan kita mendeteksi dengan menggunakan blok diagram dari milliwave radar, di mana frequency synthesizer akan menggenerate sinyal chirp. Sinyal chirp itu dihasilkan oleh milliwave radar, di mana sinyal tersebut akan berubah sesuai dengan frekuensi tertentu, dan ketika sinyal tersebut dipancarkan ke target yang memiliki detak jantung yang bergetar, maka akan menimbulkan refleksi, sehingga RX dari radar tersebut akan menerima beberapa sinyal yang terpengaruh oleh multipath atau benda-benda sekitarnya, dan akan terpengaruh oleh waktu dan delay juga. Oleh karena itu masuk ke dalam mixer, kemudian pada akhirnya low pass filter, ADC, dan prosesor. Pada penelitian ini yang kami gunakan adalah milliwave radar tipe AWR1642, di mana di sini transmitternya memiliki 2 buah transmitter dan 4 buah receiver. Sehingga pada penelitian ini kami akan menerima data dari 4 buah receiver ini. Berikut target yang akan diukur, yaitu dengan beberapa jumlah orang, 1 dan 3, dan beberapa dengan variasi jarak untuk kucing dan rak juga. Berikut ilustrasi pengukurannya. Di sini 1 orang, 3 orang, dan ini untuk yang hewan. Sehingga kami dapatkan data seperti ini yang kita ketika kita proses akan kita dapatkan data yang bisa kita proses di selanjutnya dari 4 buah receiver. Nah, ini kita sebut untuk 4 buah receiver ini datanya akan dilakukan processing untuk tahap yang berikutnya. Kita masuk ke dalam sistem ini. Tadi kita sudah membahas sebelah sini. Nah, untuk sistem klasifikasinya berbasis neural network, kita akan coba membandingkan untuk data yang didapatkan dari single receiver dan data yang didapatkan dari yang lain. Nah, itu kita akan coba bandingkan dari backpropagation neural network, deep learning, dan convolutional neural network. Yang pertama untuk backpropagation neural network, data dari detak jantung itu akan dikalikan dengan bobotnya, kemudian ditambahkan, kemudian diproses menggunakan activation function, dan kemudian akan dibandingkan sehingga dapatkan error. Error tersebut akan mengupdate dari bobot dari sistem, dan pada akhirnya akan tercipta iterasi atau echo. Nextnya adalah untuk yang deep learning. Deep learning terdapat ini untuk skema untuk neural network yang biasa. Deep learning itu memiliki beberapa layer yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah convolutional neural network atau CNN, di mana data detak jantung tersebut itu akan dibuat menjadi image, dan pada akhirnya akan diproses menggunakan convolution, ReLU sebagai functionnya, kemudian pooling, dan pada akhirnya diproses menggunakan fully connected layer. Result yang pertama adalah kami coba menggunakan akan bandingkan hasil kami dengan referensi yang menggunakan single data, artinya yang didapatkan dari single receiver saja. Kami dapatkan bahwa dengan menggunakan backpropagation neural network untuk 2 kelas, maksudnya kelas ini adalah 2 kelas, kita coba mengklasifikasikan human dengan cat. Ternyata dengan sampling 100 millisecond, itu nilai akurasi rata-ratanya hanya sekitar 49%. Kalau kita bandingkan dengan referensi yang menggunakan data dari single receiver sebelumnya, itu sekitar 75%. Masih sangat jauh, artinya dengan metode ini itu belum dapat mengatasi untuk klasifikasi sistem, masih lebih bagus dari referensi. Oleh karena itu kita lanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu menggunakan deep learning. Untuk deep learning itu 2 kelas itu masih menggunakan single receiver karena kita ingin membandingkan dengan referensi. Itu mendapatkan nilai akurasinya adalah sekitar 50%. Ada peningkatan tapi hanya sedikit saja, tidak signifikan. Untuk 3 kelas kita membandingkan dengan beberapa sampling itu malah semakin menurun dibandingkan 2 kelas. Nah, dibandingkan referensi tadi dengan single receiver 75%, ini masih sangat belum memuaskan. Oleh karena itu kita coba untuk
propose metodenya dengan menggunakan double receiver. Dengan double receiver, kita ambil datanya, kemudian kita membuat dari dua data yang diterima oleh dua receiver tersebut sebuah image, sehingga pada akhirnya diproses menggunakan CNN. Dan alhasil di sini untuk dua kelas ini mendapatkan akurasi datanya cukup memuaskan, yaitu 99%. Untuk 3 kelas 98%, 6 kelas, maksudnya 6 kelas itu berbasis jarak dan jumlah target, ada 1 target dengan 2 target, kemudian ada beberapa distance, itu sekitar 82%, dan untuk 10 kelas 63%. Kalau kita bandingkan dengan referensi, bisa kita lihat bahwa untuk kelas 2 dengan referensi adalah hanya 75%, dan ini sudah sangat cukup memuaskan untuk 2 kelas. Referensi Van Eden itu mendapatkan hasilnya dengan UAB radar 75%, sedangkan milliwave radar 75%. Nah, untuk 3 kelas, untuk yang referensi itu menggunakan 5 kelas, tapi nanti ini akan menjadi next work. Nah, kita coba bandingkan dengan yang 6 kelas itu, walaupun 82%, tingkat akurasi kucing itu cukup tinggi, itu 98% dibandingkan dari referensi ini adalah hanya sekitar 60%. Artinya di sini di propose metode dari kita adalah itu cukup memuaskan, sangat memuaskan. Dengan 10 itu 63%. Artinya di sini dapat disimpulkan bahwa sistem klasifikasi dengan double receiver menggunakan CNN itu sudah dapat menunjukkan tingkat akurasi yang jauh melebihi metode yang menggunakan BPNN dengan learning, dengan single receiver. Tingkat akurasinya menunjukkan adalah rata-rata 99% untuk 2 kelas, untuk 2 kelas, 82%, untuk 3 kelas, 82% untuk 6 kelas, dan 68% untuk 10 kelas. Metode ini mengungguli beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian metode ini diusulkan telah memecahkan masalah false alarm, di mana kita bisa membedakan mana manusia dan mana hewan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam aplikasi penyelamatan manusia pasca bencana. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi tanya jawab bagi, silakan Prof. Kita lihat dulu Prof. Aspial. Silakan langsung dijawab. Terima kasih Bu Yus ya. Ini mumpung bertanya tidak bayar ya, jadi perlu banyak bertanya. Menarik sekali tadi topiknya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena memakai RF ya, radio frekuensi. Dari sensor di ininya sendiri ya ke objeknya itu jaraknya berapa? Tadi kan ada kriteria ya yang berbasis jarak juga. Nah, tetapi itu belum diinformasikan ya seberapa jaraknya tersebut gitu ya yang masih bisa dideteksi. Kemudian pada case yang lain ya kalau tadi itu mungkin percobaannya itu adalah kalau objeknya itu diam ya karena tertimbun oleh reruntuhan tadi. Bisa enggak kalau objeknya itu juga bergerak gitu ya dalam artian bagaimana kita bisa mendeteksi suatu objek gitu ya, apakah itu manusia atau kucing atau binatang gitu ya, pada jarak tertentu. Sangat menarik itu di planning dan kebetulan saya juga ada riset saya yang sedang dalam proses untuk publikasi ya di planning, tetapi untuk mendeteksi cancer gitu ya. Nah jadi pertanyaan saya itu karena RF jaraknya itu berapa dan di frekuensi berapa gitu ya. Oke itu terima kasih. Bu Yus, saya kembalikan. Mungkin saya izin jawab dulu ya. Terima kasih Prof. Aspial. Mungkin yang pertama mengenai jarak. Jarak yang saya gunakan di sini adalah mengenai, yang saya ukur di sini adalah untuk manusia itu 0,5 meter, 1 meter, dan 2 meter. Begitu Prof. Nah untuk bisa membuktikan sampai jarak berapa ini sedang dilakukan sekarang Prof. Belum bisa kita keluarkan, mohon maaf. Nah, kemudian yang kedua adalah, mohon maaf, ya, terima kasih Prof. Frekuensi yang digunakan adalah, kita menggunakan frekuensi 77 GHz. Untuk milliwave radar ini, mengikuti milliwave spektrum, itu
dengan frekuensi 77 GHz. Seperti itu, Prof. Terima kasih banyak. Selanjutnya silakan, Pak.